Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad, jurusan Administrasi Publik dengan NIM 2002-10-116, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malik Saleh, dengan mata kuliah yaitu Kapita Selekta Administrasi Publik, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Risna Dewi, SSMSP. Nah, baik teman-teman. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi mengenai reformasi birokrasi. Yang dimana reformasi birokrasi ini kan sangat erat kaitannya dengan keilmuan administrasi publik. Di sini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian dari reformasi birokrasi itu sendiri. Lalu ada bentuk-bentuk reformasi birokrasi. Yang ketiga yaitu ada tujuan dari reformasi birokrasi. Dan selanjutnya itu ada tantangan dari reformasi birokrasi. Nah, baik teman-teman. Poin yang pertama yang saya jelaskan itu tentang pengertian dari reformasi birokrasi itu sendiri. Ada 2 sumber tentang pengertian reformasi birokrasi. Yang pertama dalam Salman tahun 2021, beliau mengatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya penataan mendasar yang diharapkan dapat berdampak pada perubahan sistem dan struktur. Sistem berkaitan dengan hubungan antar unsur dan elemen yang saling mempengaruhi dan berkaitan membentuk suatu totalitas. Lalu pengertian yang kedua yaitu menurut Max Weber, yang dimana beliau ini merupakan bapak birokrasi, ya. Beliau ini merupakan bapak birokrasi. Beliau mengungkapkan pikirannya mengenai tentang pengertian reformasi birokrasi ini. Beliau mengatakan bahwa reformasi birokrasi itu harus memperkuat prinsip-prinsip rasionalitas dan keadilan. Birokrasi yang baik juga harus memiliki hierarki yang jelas. Hierarki artinya susunan dari atas ke bawah. Lalu aturan yang terdefinisi dengan baik dan seleksi pejabat berdasarkan kualifikasi objektif. Jadi saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya reformasi birokrasi ini merupakan suatu perubahan, upaya perubahan dari yang awalnya belum baik menjadi lebih baik lagi, yang dimana dalam perubahannya itu memiliki susunan atau sistematis, yang dimana mulai dari perubahan sumber daya manusianya, lalu struktur organisasinya sendiri, yang dimana tujuannya ini dapat memperbaiki dari birokrasi itu sendiri. Nah, baik teman-teman. Poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai bentuk-bentuk reformasi birokrasi. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu manajemen perubahan, yang kedua penataan dan penguatan, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat penguatan pengawasan, dan yang kelima yaitu kualitas pelayanan. Nah, selanjutnya ada tujuan dari reformasi birokrasi. Tentunya dalam setiap kegiatan pasti ada tujuan, setiap program pasti ada tujuan. Nah, di sini tujuan reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi yang pertama ada untuk menciptakan birokrasi yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, dan bebas dan bersih dari KKN. Yang dimana kita ketahui sekarang para birokrat itu banyak kali yang terjerat kasus korupsi dan segala macam. Di sini perlu fungsi pengawasan tadi teman-teman. Fungsi bentuk dari pengawasan reformasi birokrasi tadi. Memang sudah jelas ada lembaga kita, Ombudsman, yang khusus mengawasi pada bagian administrasi. Tapi tetap saja, Ombudsman itu tidak bisa menangkap, hanya pengawasan saja. Pengawasan pengaduan. Kalau menurut saya, perlu adanya penguatan fungsi dari Ombudsman itu sendiri. Lalu yang kedua ada memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama pada aspek kelembagaan, ketata laksanaan, dan sumber daya aparatur. Jelas, sumber daya aparatur masih menjadi permasalahan di sini. Dan ini merupakan tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri, untuk memperbaiki sumber daya aparatur itu. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sudah jelas ya teman-teman, ini akan menjadi tujuan utama dari tujuan reformasi birokrasi itu sendiri. Lalu ada memperkuat sistem pengawasan di dalam birokrasi agar lebih efektif dan efisien. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di dalam birokrasi agar lebih efektif dan efisien. Jelas, kalau pelayanan birokrat baik kepada masyarakat, pasti itu akan meningkatkan akuntabilitas masyarakat kepada kinerja dari birokrat itu sendiri. Artinya di sini birokrat itu harus adanya keterbukaan, adanya transparansi kepada masyarakat agar masyarakat percaya terhadap kinerja beliau. Jadi masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas atau kepercayaan. Lalu ada menciptakan birokrasi pemerintah yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Di sini sebelumnya sudah dijelaskan tadi pada di poin bentuk-bentuk reformasi birokrasi. Lalu poin yang terakhir yaitu menyederhanakan dan memperbaiki regulasi yang ada. Nah, menyederhanakan di sini juga bisa diartikan sebagai yang saya sebutkan tadi.
penyederhanaan proses administrasi. Seperti itu. Kita tidak harus lagi kepada top manajemen. Hanya dalam perihal untuk meminta tanda tangan kepada bawah juga kita bisa. Seperti kepada kasubag bagian umum, seperti itu. Nah, poin terakhir di dalam reformasi birokrasi, setelah ada pengertian, ada bentuk-bentuk, ada tujuan, pasti ada tantangan atau ada hambatan di dalam reformasi birokrasi itu sendiri. Apa sih tantangan dalam reformasi birokrasi itu, teman-teman? Di sini ada 5 poin tantangan dari reformasi birokrasi. Yang pertama, masih rendahnya komitmen dari pimpinan dan instansi baik pusat maupun daerah. Maksudnya gini, masih rendahnya komitmen dari pimpinan. Mereka tuh tidak percaya akan perubahan itu. Mereka yang membuat peraturan, mereka sendiri yang melanggar. Seperti KKN dan nepotisme. Lalu ada penyelenggaraan pemerintah yang masih belum mencerminkan good governance. Yang dimana tujuan dari reformasi birokrasi ini juga yaitu untuk mencapai good governance. Reformasi birokrasi ini merupakan upaya untuk menciptakan good governance. Langkah yang bagus ini sebenarnya. Tetapi itu tadi, penyelenggaraan pemerintah itu tadi dalam memberikan pelayanan, dalam pembuatan regulasi, itu belum mencerminkan good governance. Yang dimana good governance itu adanya keterbukaan, adanya pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dan itu belum tercermin di dalam birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu ada manajemen kinerja pemerintah yang masih belum optimal. Ya, kita lihat aja sekarang seperti apa kinerja pemerintah kita. Tanpa saya jelaskan panjang lebar juga teman-teman pasti paham bagaimana banyaknya korupsi di mana-mana, penyalahgunaan wewenang. Ya seperti itulah. Kalau saya disuruh misal membebaskan, bagaimana sih upaya untuk memperbaiki pemerintahan kita juga bingung bagaimana. Begitu rumitnya, begitu ruwetnya, seperti benang yang sudah tergulung-gulung, kita nggak tahu bagaimana. Harus dari mana kita memperbaikinya. Lalu ada keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Lagi-lagi anggaran menjadi hambatan. Anggaran dan sumber daya manusia. Memang anggaran ya kita tahu sendiri, utang luar negeri kita saja bengkak. Sumber pendapatan kita paling besar hanya dari pajak. Masih belum optimalnya kita dalam mendaya gunakan, dalam memanfaatkan sumber daya kita yang ada. Kita masih belum bisa, teman-teman. Lalu tantangan selanjutnya adalah teknologi informasi yang semakin kompleks. Nah, sumber daya manusia kita masih rendah, wawasan manusia kita masih rendah, apalagi dalam birokrat. Tetapi kita dituntut untuk bisa menguasai teknologi yang semakin kompleks gitu, teman-teman. Jadi ini masih tetap menjadi hambatan dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi di Indonesia. Baik, sekian hasil pemaparan saya mengenai reformasi birokrasi. Saya harap ini semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman, menjadi sumber ilmu yang bermanfaat. Demikianlah hasil presentasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.